Bab 871, pimpin tim untuk berangkat. Sosok ilusi Tang San berkibar di depannya, mengangkat tangannya dan menggosok kepalanya. Meskipun itu adalah cahaya dan bayangan ilusi, Tuan Muda Mei terkejut menemukan bahwa dia benar-benar memiliki indera peraba. Bodoh, bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Jangan khawatir, aku pasti akan datang ketika kamu merekrut kerabat. Tidak ada yang bisa mengambil istriku. Namun, agar tidak membuat kaisar itu curiga, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, identitas apa yang saya gunakan untuk berpartisipasi. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda hanya perlu percaya bahwa saya akan selalu berada di sisi Anda. Ini hampir sama. Tuan Muda Mei mendengus, tetapi melangkah maju dan bergabung ke dalam pelukannya. Aku bingung, kata Tang San dengan senyum masam. Kenapa kamu kalah? Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu memiliki indera peraba, tapi aku tidak memilikinya, hanya sentuhan indera ilahi. Tang San berkata tanpa daya. Kesadaran berjalan lebih jauh dari pikiran. Bukankah kontak semacam ini cukup? Anda harus puas. Siapa yang membiarkan Anda kembali tanpa tubuh Anda pantas mendapatkannya. Keduanya hanya berpelukan seperti ini. Bagi Tuan Muda Mei, ini adalah relaksasi yang langka selama proses kultivasi yang tegang. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik, dan wajahnya penuh kepuasan. Tang San bertanya lebih banyak tentang kota Jianmu, dan dia merasa lega setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kota Keri dan kota Jianmu sekarang. Selama waktu ini, dia juga percaya bahwa Kaisar Setan Rubah Surgawi tidak punya waktu untuk mengganggu kota Keri. Dengan kebangkitan leluhur pohon, membawa vitalitas dan keberuntungan besar ke benua peri, tidak ada yang lebih cocok untuk budidaya Kaisar Iblis Tianhu daripada saat ini. Terlepas dari yang satu ini, Kaisar Iblis lainnya benar-benar tidak ada di mata Tang San. Di antara 8 Kaisar Iblis besar, 4 pada dasarnya berada di pihak Tuan Muda Mei. Apalagi yang perlu ditakuti? Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana saya membuat masalah dengan monster. Setelah lemparan ini, itu akan menjadi saat ketika Anda dan Tuan Muda Mei akan menghadapi rintangan terbesar. Selama mereka dapat menerobos untuk menjadi kaisar, maka kaisar di pesawat ini tidak akan lagi dapat menjadi penghalang mereka. Setelah hangat dengan Tuan Muda Mei untuk sementara waktu, Tang San mengambil tanda jalan ruang waktu dan kembali ke pusat kota-kota Jianmu. Semuanya seperti biasa, bahkan setelah tubuhnya meninggalkan kesadarannya, dia masih mengolah, menyerap, dan mengubah energi kehidupan yang sangat kaya. Tang San tidak lagi meningkatkan bidang kultivasinya sendiri, mudah untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi memelihara sumbernya adalah hal yang paling sulit, dan juga yang paling penting. Sekarang dengan kecemerlangan leluhur pohon yang bersinar, tidak ada waktu yang lebih baik dari ini. Ini setara dengan dia menggunakan sumber kehidupan seluruh Palansing untuk memelihara dirinya sendiri, mengumpulkan banyak uang. Untuk bulan berikutnya, Tang San tinggal di kota terdalam kota Jianmu, memimpin para tetua untuk menyadari perubahan yang dibawa oleh merek leluhur pohon, membuat anggota senior klan pohon emas biru ini merasa terlahir kembali. Kebangkitan leluhur pohon juga berdampak besar pada seluruh benua peri. Pengadilan leluhur secara resmi merilis berita untuk mengkonfirmasi fakta bahwa leluhur pohon telah terbangun, dan mengumumkan bahwa Jin Miaolin untuk sementara mengambil posisi pemilik kota-kota Jianmu. Pada saat yang sama, pengadilan leluhur juga mengeluarkan pemberitahuan kepada semua ras di seluruh benua sesuai dengan persyaratan Jin Miaolin. Jika ada situasi memenjarakan atau menggunakan klan pohon emas biru, itu akan segera dihentikan, dan semua yang terkait dengan pohon emas biru akan dikirim kembali ke klan pohon emas Lan. Jika tidak, klan pohon emas biru memiliki hak untuk menghadapinya. Pengumuman ini agak ambigu, tidak terlalu keras, tapi itu sudah cukup untuk Tang San. Apa yang dibawa oleh pengumuman itu dapat dibenarkan. Selain itu, seperti yang dia duga, sampai periode retret 1 bulan yang diambil dengan para tetua berakhir, tidak ada anggota klan Blue Gold Tree atau sisa-sisa yang dikirim kembali. Seolah-olah berbagai suku tidak mengetahuinya sama sekali, dan mereka tidak mengetahui pengumuman dari istana leluhur. Dan semua ini sesuai dengan harapan Tang San. Anda tidak akan mengirimnya kembali, kan? Tidak apa-apa, lalu saya akan mengambilnya sendiri. Sebagai penguasa kota-kota Jianmu dan patriark klan pohon emas biru, Tang San memerintahkan tetua agung untuk tinggal di kota Jianmu, sementara dia membawa 12 tetua klan pohon emas biru, termasuk 2 tetua tingkat Raja Iblis Besar, siap untuk meninggalkan kota Jianmu, Mu Cheng menuju ke timur.
Di antara 12 tetua, saudara perempuannya, Jin Miaosen juga termasuk. Tang San memikirkan hal ini. Salah satunya adalah bahwa Jin Miaosen sangat meminta untuk pergi bersamanya, dan yang lainnya juga mempertimbangkan bahwa sekarang pengadilan leluhur telah mengumumkan bahwa Jin Miaolin telah menjadi penguasa kota Jianmu, patriark klan pohon emas biru, maka, jika yang asli Jin Miaolin tidak mati dan kembali, bagaimana caranya? Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan Tang San. Ini juga satu-satunya kelemahan dalam karakternya saat ini. Kali ini, saya memimpin para tetua ke kota-kota besar, salah satunya adalah mempersiapkan pembekalan mereka sendiri, dan pada saat yang sama untuk menyambut kembali klan pohon emas biru, dan yang lainnya adalah mencoba menemukan Jin Miaolin yang asli. Lihat apakah Anda dapat menemukannya. Selama masalah warisan leluhur sejati ini diselesaikan, maka identitasnya akan ketat, dan tidak akan ada masalah lagi. Menyatukan Jin Miaosen akan memudahkan untuk memastikan identitas Jin Miaosen. Pada saat yang sama, jika Jin Miaolin itu kembali ke klan pohon emas biru sendirian, selama Jin Miaosen tidak ada yang akan mempercayai identitasnya. Penatua pertama telah diyakinkan oleh dirinya sendiri, jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah Jin Miaolin, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta persetujuan para leluhur, dan mereka akan ditahan oleh tetua pertama. Inilah mengapa Tang San ingin menyatukan Jin Miaosen. Dia tidak khawatir tentang situasi bertemu Jin Miaolin di jalan. Dengan kekuatan merek garis keturunan pohon emas biru saat ini, begitu dia mengetahuinya, kesadaran dan napas hidupnya pasti akan lebih cepat daripada penemuan Jin Miaosen. Tentu, ada waktu untuk menghadapi itu semua. Penatua pertama membawa semua penatua lain dari klan pohon emas biru dan mengirim Tang San dan rombongannya ke gerbang kota Jianmu sebelum berhenti. Awalnya, tetua pertama ingin Tang San memimpin lebih banyak tetua di sana, bahkan dia sendiri ingin pergi. Bagaimanapun, Jianmu Cheng sekarang memiliki penjaga leluhur pohon setelah bangun, tidak perlu mengkhawatirkan keamanan sama sekali. Tang San memberitahunya, bagaimanapun, bahwa perjalanannya bukan untuk menyerang ras lain, tetapi untuk menemukan orang Hui. Jika seluruh kekuatan klan dikirim dalam skala besar, akan ada masalah dalam nama. Karena itu, lebih baik pergi ke sana sendiri. Tetua pertama tidak lagi bersikeras, dan sekarang para tetua klan pohon emas biru dapat dikatakan patuh pada Tang San. Oke, para tetua, silakan kembali. Setelah saya melapor ke istana leluhur saya secara alami akan kembali. Tang San sedikit mengangguk kepada para tetua yang mengantarnya pergi. Dengan hormat kirim patriark, dan semoga pohon patriark sukses. Para tetua klan pohon emas biru membungkuk pada saat yang sama, dan memberi hormat kepada Tang San dengan hormat. Pohon baik-baik saja sampai mereka berhasil. Tang San tidak bisa menahan senyum, tetapi tetap mengangguk kepada mereka. Sosok itu berkedip, dan itu sudah naik ke udara, memimpin para tetua menuju timur. Perhentian pertama mereka secara alami adalah kota Kongo, kota utama lain dari Kekaisaran Richen yang paling dekat dengan kota Jianmu. Belum lama ini, Kaisar Raja Kong Tianjing baru saja datang untuk mengunjungi, dan dia tidak datang dan pergi. Dan ini adalah tujuan pertama dari perjalanan Tang San. Jin Miaosen mengikuti Tang San, melihat sekeliling saat terbang, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Itu tidak meninggalkan kota Jianmu untuk waktu yang lama. Untuk ras lain, keluarga pohon emas biru itu sendiri adalah harta surga dan bumi, dan keluarga pohon emas biru tingkat raja bahkan lebih merupakan harta di antara harta. Jika Raja Roh atau Raja Iblis dari ras lain melahap dan mengeksploitasi Raja dari klan pohon emas biru, mereka hampir pasti bisa menjadi keberadaan Raja Iblis Agung atau Raja Roh Agung. Ini juga merupakan alasan penting mengapa klan pohon emas biru hampir tidak berani meninggalkan kota Jianmu, daya tarik mereka sendiri terlalu besar. Bab 872, Kota King Kong. Sebagai keluarga kerajaan dari klan pohon emas biru, Jin Miaosen adalah pemilik garis keturunan langsung dari nenek moyang pohon, dan keberhargaannya sendiri adalah keberadaan teratas untuk seluruh klan pohon emas biru. Meskipun Penatua Agung bertentangan dengan itu, dia tidak akan pernah ingin itu jatuh ke tangan ras lain. Oleh karena itu, telah diperintahkan dengan tegas untuk tidak meninggalkan pusat kota-kota Jianmu. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di kota kecil terdalam. Jin Miaosen benar-benar tercekik. Kali ini dia akhirnya bisa keluar dengan benar. Kegembiraan di hatinya pasti yang terkuat di antara semua tetua yang hadir. Lihat sebentar, melihat sekitar,
bersemangat. Merasakan kegembiraan dari hatinya, Tang San tidak bisa menahan desahan dalam hati. Dia masih merasa kasihan pada saudari Mura ini, bukan hanya karena jejak garis keturunan yang dibawa Jin Miaosen, tetapi juga untuk klan pohon emas biru. Setelah memperoleh manfaat yang begitu besar dari susu, dia ingin memberikan ras ini hadiah tertentu dari hatinya. Itu juga dapat dianggap sebagai penjelasan kepada master pesawat, dan untuk membuka jalan bagi jalan masa depannya untuk menjadi kaisar. Dibandingkan dengan monster dan roh lain, pohon emas biru adalah ras yang tidak pernah menyakiti ras lain, tetapi hanya disakiti oleh ras lain. Sejak nenek moyang pohon tertidur, dapat dikatakan bahwa ras yang seharusnya sangat kuat ini telah diganggu. Jika bukan karena keberadaan nenek moyang pohon, dengan manfaat yang bisa mereka bawa ke ras lain, mereka mungkin telah dimusnahkan sejak lama, hanya bisa menjalani kehidupan yang paling menyedihkan. Dan sekarang, Tang San telah membangunkan Suzu, dan dia juga telah memperoleh manfaat besar dari Suzu. Kemudian, dia akan memberikan kembali kepada klan pohon emas biru, hubungan antar pesawat akan lebih harmonis, sehingga klan pohon emas biru, ras yang penuh kehidupan, dapat bertahan lebih baik di pesawat ini, dan pada saat yang sama, itu juga akan meletakkan dasar untuk saling membantu antara manusia dan klan pohon emas biru di masa depan. Melalui pemahaman tentang ras pohon emas biru hari ini, ras ini tidak pernah memperbudak ras lain. Ini adalah eksistensi yang lahir untuk terus-menerus melepaskan napas hidupnya sendiri, memadatkan energi kehidupan, dan kemudian membiarkan energi kehidupan bermanfaat bagi dunia. Ini adalah nenek moyang pohon yang ditinggalkan konsep aslinya. Oleh karena itu, bahkan keberadaan egois seperti Penatua Agung, paling-paling, hanya ingin membuat dirinya lebih kuat. Jika manusia dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga pohon emas biru di masa depan, maka akan lebih mudah bagi manusia untuk berkembang biak. Meskipun jumlah manusia dalam ras pengikut benua peri relatif besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah monster dan roh yang sangat banyak. Menurut perkiraan Tang San, bahkan jika semua manusia ditambahkan, itu seharusnya hanya beberapa juta. Lagi pula, ada terlalu banyak kasus manusia yang dimutilasi di pesawat ini. Tetapi jika ada energi kehidupan yang cukup untuk memberi makan, maka reproduksi manusia akan menjadi lebih mudah. Jumlah yang cukup adalah dasar bagi kebangkitan manusia di alam ini. Perjalanan ini, Tang San tidak hanya untuk menerobos dirinya sendiri, untuk menemukan jalannya sendiri untuk menjadi kaisar, tetapi juga untuk menemukan jalan yang paling cocok untuk pengembangan manusia. Monster dan roh telah menjadi terlalu kuat di pesawat ini karena keberuntungan yang kental selama bertahun-tahun. Meskipun mereka hanya berada di benua ini, tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka menguasai seluruh benua. Mereka ingin berada dalam keberadaan yang begitu kuat. Jika Anda memiliki ruang hidup yang cukup di depan Anda, atau bahkan melampaui mereka di masa depan dan menjadi penguasa pesawat ini, maka yang dibutuhkan manusia bukan hanya kekuatan mereka sendiri. Jin Miaosen terbang dengan gembira di udara, berkedip-kedip ke kiri, kanan, depan dan belakang, dan bersorak dari waktu ke waktu. Nafas hidupnya sendiri juga terus-menerus bermekaran di udara, sehingga kemanapun ia lewat, udara terus-menerus dimurnikan. Para tetua lainnya semua mengikuti Tang San meskipun mereka tidak sejelas penampilan Jin Miaosen, mereka semua merasa mengangkat alis mereka. Kali ini, mereka meninggalkan kota Jianmu bersama Jin Miaosen, dan mereka semua merasakan tampilan baru. Sebelum mereka menyadarinya, aura mereka sendiri telah berubah. Meskipun energi kehidupan di dunia luar pasti jauh lebih padat daripada kota Jianmu, ketika aura kehidupan mereka terpancar di luar, mereka secara alami akan menerima kembalinya vitalitas langit dan bumi, membuat mereka lebih terintegrasi ke alam. Meskipun perubahan seperti itu tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka, itu memungkinkan kesadaran spiritual mereka meningkat secara diam-diam. Ini adalah perubahan setelah pikiran jernih. Setelah pikiran jernih, kesadaran spiritual secara alami akan berubah. Sebagai nenek moyang dari nenek moyang pohon, klan pohon emas biru adalah nenek moyang dari semua tanaman, jadi ketika mereka terbang di udara, mereka dapat merasakan sorak-sorai dari tanaman di tanah, selama mereka terkontaminasi dengan beberapa emas biru. Napas klan pohon, untuk evolusi tanaman apapun, akan ada manfaat besar. Ada lingkaran putih samar di mata Tang San. Dia terbang di depan, tidak takut terlihat oleh para tetua klan pohon emas biru. Di matanya, kekuatan Lingki Tianyan terbuka, langit yang terkandung di mata Lingki Tianyan transformasi rubah sekarang berada pada tingkat rubah langit berekor 7, dan ditambah dengan kesadaran kuat Tang San sendiri,
persepsi keberuntungannya pasti melampaui rubah langit berekor 7 keluarga rubah langit biasa. Melalui mata badak, ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada gema samar antara tanaman di tanah dan tetua klan pohon emas biru di udara. Vegetasi akan berkembang dengan tenang karena napas biru klan pohon emas, dan mereka juga akan mengirimkan jejak fluktuasi keberuntungan udara dan umpan balik ke klan pohon emas biru. Rasanya sedikit seperti kekuatan iman yang dia peroleh sebagai dewa. Dalam keadaan seperti itu, keberuntungan klan pohon emas biru akan meningkat dan berubah secara halus. Perasaan semacam ini memberi Tang San pemahaman yang lebih dalam tentang susu. Dia mengerti bahwa meskipun kebangkitan susu hanya di alam bawah sadar, dia masih mengumpulkan keberuntungan dan mempersiapkan pemulihannya sendiri yang lebih baik. Pada saat yang sama, peningkatan keberuntungan pasti akan membawa manfaat besar bagi seluruh klan pohon emas biru. Merasakan perubahan ini, Tang San mengubah jalur penerbangannya, tidak lagi terbang langsung menuju kota King Kong, tetapi sebaliknya, dipandu oleh indera ketuhanannya, secara khusus diarahkan pada mereka yang memiliki banyak vegetasi, terutama hutan dan pegunungan. Penerbangan regional. Patriark, bukankah arah kita agak salah? Penatua kedua di tingkat Raja Besar segera mengetahuinya, terbang ke Tang San dan bertanya dengan suara rendah. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, nenek moyang pohon diberkati, ketika Ze lahir untuk orang-orang biasa. Semua vegetasi adalah anak dari leluhur pohon. Kami ingin membiarkan kecemerlangan leluhur pohon menyinari mereka dengan lebih baik, dan biarkan mereka tahu bahwa pohon itu leluhur telah terbangun, dan biarkan kehendak leluhur pohon menyebar pada mereka. Penatua kedua bergerak di dalam hatinya, dan sepertinya memahami sesuatu, ikuti perintahnya. Meskipun para tetua ini tidak memiliki kemampuan seperti mata badak Ling, mereka juga memiliki kesadaran spiritual, terutama setelah tanda leluhur pohon di tubuh mereka, mereka akan memiliki perasaan samar tentang keberuntungan, meskipun tidak sepenuhnya jelas mengapa. Tang San melakukan ini, tetapi Anda juga bisa merasakan beberapa perubahan dalam diri Anda, terutama keintiman vegetasi. Vegetasi di Kekaisaran Richen selalu sangat subur. Sebagai dunia monster roh tumbuhan adalah yang paling banyak. Dengan bantuan indera kedewaannya, Tang San secara khusus mencari tempat-tempat dengan jumlah tumbuhan terbanyak, memancarkan memiliki pohon emas biru aura klan, dan fluktuasi merek leluhur pohon, secara alami memadatkan aura ini. Suzu sekarang hanya memiliki naluri, dan sebagai juru bicara Suzu, keberuntungan ini secara alami terkondensasi padanya tanpa terlihat. Tang San akan memberi makan kembali bagian dari leluhur pohon melalui hubungan jejak darah antara dirinya dan leluhur pohon, tetapi pada saat yang sama, dia juga menggunakan bagian dari keberuntungannya untuk memelihara keberuntungannya sendiri, ditambah kekuatan iman yang datang dari samudera biru tak berujung sepanjang waktu. Dia sendiri agak takut untuk melihat langsung fluktuasi keberuntungannya sendiri. Itu pasti seperti pelangi. Bab 873, Keluarga King Kong Jing. Bukankah Kaisar Iblis Rubah Surgawi berpikir bahwa kebangkitan pohon leluhur akan sangat bermanfaat bagi keberuntungan seluruh benua peri? Kemudian, bersainglah dengannya untuk bagian keberuntungan ini. Secara alami tidak mungkin melakukannya hanya dengan Lingki Tianyan dari Tang San, tetapi jika Anda menambahkan merek leluhur pohon, itu akan berbeda. Ini adalah jejak asal-usul kehidupan dari seluruh pesawat, dari segi level, pada awalnya adalah keberadaan puncak kaisar. Istana leluhur selalu dikendalikan oleh klan monster, dan itu terkait dengan memadatkan keberuntungan, jadi, jika ada keberadaan di Kekaisaran Richen yang dapat mengendalikan keberuntungan, apa yang akan terjadi? Karena perubahan jalur penerbangan, sudah 7 hari kemudian Tang San membawa para tetua klan pohon emas biru ke kota King Kong. Selama 7 hari ini, dia memimpin para tetua untuk terbang melalui hampir semua hutan besar dan hutan pegunungan dari kota Jianmu ke kota King Kong, memungkinkan aura leluhur menyebar. Ini juga membuat Tang San jelas merasakan keberuntungan udaranya meroket, dan bahkan Lingki Tianyan memiliki rasa samar untuk berevolusi tanpa menyerap garis keturunan Tianhu tingkat tinggi. Selain itu, dia masih memiliki biji teratai keberuntungan di tubuhnya. Jika dia langsung menyerap keberuntungan biji teratai ini, dia dapat sepenuhnya membuat Lingki Tianyan menerobos ke urutan ke-11. Dari kejauhan, Anda dapat melihat keberadaan kota King Kong dari langit. Ini adalah kota yang benar-benar diperbaiki dari biji. Kota ini dikelilingi oleh vegetasi yang rimbun, tetapi di kota ini, Anda tidak dapat melihat vegetasi apapun. Oleh karena itu, dari jauh dari langit, itu tampak seperti sepotong tanah kosong.
Tang San melayang di udara, para tetua klan pohon emas biru berhenti tidak jauh di belakangnya. Indra ilahinya menyapu, hati Tang San sedikit bergetar, sayang, kota King Kong ini benar-benar kaya. Di kota King Kong, baik tembok kota maupun rumah-rumah di dalamnya terbuat dari biji yang diperbaiki. Mereka bukan biji biasa, tetapi hampir semua jenis biji logam mulia. Semakin dekat ke pusat kota, semakin banyak biji yang digunakan, berharga. Jika Anda memperbaiki kota ini dengan baik, saya tidak tahu berapa banyak permata yang dapat Anda perbaiki. Saya telah mendengar untuk waktu yang lama bahwa banyak koin umum federasi, terutama yang tingkat tinggi, dibuat oleh roh dan monster. Di antara mereka, kota King Kong adalah tempat produksi koin elemen yang penting. Di sekitar King Kong City, ada banyak tambang, yang semuanya dikendalikan oleh klan King Kong. Di pihak Richen Empire, kekayaan King Kong City pasti termasuk yang terbaik. Tang San melambaikan tangannya dan terus terbang ke depan dengan para tetua klan pohon emas biru. Ketika mereka memasuki 10 km di luar kota King Kong, beberapa indera tirani menyapu. Tang San berhenti lagi dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian ketiga sosok itu terbang dari arah kota King Kong. Sebelum ketiga mayat itu tiba, lampu kilat di tubuh mereka sudah menyinari mereka. Klan King Kong memiliki baju besi sendiri, yang merupakan karakteristik ras mereka. Setelah dewasa, basis budidaya klan King Kong dapat mencapai tingkat ke-6 atau lebih tinggi, dan kemudian mereka dapat membentuk diri mereka menjadi bentuk apapun. Untuk menunjukkan peringkat tingkat tinggi mereka, dan berharap mereka bisa menjadi raja di masa depan, hampir semuanya akan dibentuk menjadi bentuk humanoid, tetapi mereka berbeda dari manusia dalam hal mereka akan membentuk baju besi dan senjata untuk diri mereka sendiri. Apakah itu baju besi atau senjata? Mereka sebenarnya adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Dengan peningkatan kultivasi mereka, mereka terus memelihara diri mereka sendiri, sehingga membuat diri mereka lebih kuat dan kuat. Jadi, pada saat ini, tiga roh Vajra tingkat raja yang terbang di depan Tang San semuanya ditutupi baju besi yang indah, masing-masing memancarkan kecemerlangan yang berbeda. Tubuh mereka semua berlian, dan berlian tidak berwarna dan transparan, tetapi dalam proses pengembangan diri dan evolusi, mereka akan memasukkan karakteristik biji berharga lainnya ke dalam diri mereka sendiri, sehingga menambahkan karakteristik lain untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kelompok berlian yang berbeda, selain menjadi solid selain itu, akan ada atribut lain untuk membuat atribut cukup kuat. Secara umum, atribut yang melekat pada esensi berlian itu sendiri adalah satu jenis. Pada saat ini, tiga raja, yang terbang di tengah, ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari kristal merah menyala, dan tubuhnya memancarkan atribut api yang kuat. Kedua raja di sisi kiri dan kanan tubuh mereka adalah armor kuning muda dari atribut bumi dan armor kristal cian dari atribut angin. Armor di ketiga tubuh ini semuanya mempesona, dan penampilan mereka jauh lebih keren daripada para tetua klan pohon emas biru. Namun, saat ini, ketika ketiga raja King Kong terbang mendekat dan merasakan aura yang memancar dari klan pohon emas biru ini, wajah mereka sedikit berubah, seolah-olah pipi mereka dilapisi dengan lapisan spar powder dengan warna yang mengejutkan. 8 duri di punggung Tang San dan tetua kedua dan ketiga dari klan pohon emas biru menunjukkan kekuatan mereka sendiri di tingkat raja besar, dan 10 lainnya juga di tingkat raja. Sangat jarang melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik di atas level raja sekaligus. Jika sebelumnya, mereka mungkin masih meremehkan Raja Klan Pohon Emas Biru, tetapi belum lama ini, Raja King Kong menderita kerugian di depan leluhur pohon, dan anggota senior klan mereka sendiri mengetahuinya. Secara khusus, pengadilan leluhur telah secara resmi mengakui, Jin Miaolin, patriark baru dari Klan Pohon Emas Biru, dan hanya menunggu dia untuk melaporkan tugasnya. Teman dari Klan Pohon Emas Biru, apa maksudmu dengan mengerahkan begitu banyak orang untuk terbang ke kota King Kongku? Raja Api di tengah bertanya dengan suara yang dalam. Tang San tidak mengatakan apa-apa, tetua kedua di sampingnya terbang ke depan dan berkata dengan keras, para raja klan King Kong telah mengundang, ini adalah kepala baru klan pohon emas biru saya, dan saya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada yang mulia raja dari Raja Kong Tianjing. Tolong laporkan juga atas nama Anda. Tiga raja Kong Jingu saling memandang, dan tidak bisa menahan perasaan aneh di hati mereka. Sebelum leluhur pohon bangun, jika seseorang memberitahu mereka bahwa patriark klan pohon emas biru datang mengunjungi Jing Huang, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak, bahkan akan mengejek beberapa kata kualifikasi apa yang Anda miliki.
Namun kemunculan Suzu hari itu, dan pengakuan pengadilan leluhur atas kesembuhan Suzu, membuat mereka tidak berani melakukan kesalahan. Raja Api King Kong, yang dipimpin olehnya, berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya, tunggu sebentar, dan izinkan saya untuk meminta petunjuk kepada Yang Mulia." Saat dia berbicara, itu berbalik dan terbang seperti bolide, hanya meninggalkan dua Raja King Kong lainnya untuk berdiri di depan Tang San dan yang lainnya. Wajah Tang San selalu tenang, matanya melewati kedua raja, dan kesadarannya sendiri menutupi arah kota King Kong tanpa menahan diri, merasakan situasi di kota King Kong. Kedua Raja Kong Kong secara tidak sadar mendesak indera spiritual mereka untuk memblokir mereka, tetapi ketika indera spiritual mereka menghubungi Tang San, mereka ditekan sampai tidak bisa bergerak. Itu benar-benar ditekan oleh atasan, dan mereka tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Ketika melihat Tang San lagi, orang bahkan akan merasa bahwa pria ini sedikit marah. Tanpa menunggu terlalu lama, dua sinar cahaya terbang dari arah kota King Kong. Selain Raja Api King Kong sebelumnya, ada juga sekelompok sinar cahaya yang lebih terang. Atribut atmosfer bumi sangat jelas, tetapi baju besi di tubuhnya namun, itu memancarkan warna emas samar, dan cahayanya jelas jauh lebih kuat daripada tiga raja elit lainnya. King Kong Jing tingkat raja. Atribut bumi itu sendiri juga merupakan atribut yang paling kuat dari klan Vajra, raja-raja klan Vajra di semua dinasti. Apakah mereka kaisar atau bukan, hampir semuanya adalah atribut bumi. Jin Chengwu, wakil penguasa kota King Kong City, telah melihat Patriark Emas Biru. Raja Agung mengangguk sedikit ke Tang San. "Halo, Wakil Tuan Kota Jin, bolehkah saya bertanya apakah Yang Mulia King Kong ada di kota?" Tang San membuka mulutnya kali ini, dan bertanya dengan tenang. Jin Chengwu berkata dengan ekspresi menyesal, "Saya sangat menyesal, Yang Mulia pergi ke istana leluhur belum lama ini dan tidak berada di kota. Sangat disayangkan Anda datang ke sini." "Oh, sangat disayangkan bahwa Yang Mulia tidak ada di sini. Awalnya, kali ini saya datang berkunjung atas nama keluarga saya sebelum tanya jawab." Tang San juga menunjukkan penyesalan. Bab 874, Jin Chengwu. Jin Chengwu berkata, Patriark harus pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan pekerjaannya setelah itu. Selama laporan, dia harus bisa melihat Yang Mulia. "Oke," Tang San mengangguk, berkata, "dalam hal ini, mari kita berlama-lama di Vajra selama sehari, dan melanjutkan perjalanan besok. Tolong juga minta Tuan Kota Jin untuk memandu jalan." Jin Chengwu memandang Tang San, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Mungkinkah dia tidak mengungkapkan maksudnya dengan jelas? Apakah ini tidak jelas di bawah perintah pengusiran? Atau apakah pihak lain berpura-pura bodoh? Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Tang San adalah Tuan Kota-Kota Jianmu dan Patriark dari keluarga Pohon Emas Biru. Bahkan sebelum leluhur pohon pulih, Kota Vajra tidak dapat menolak kunjungan resmi semacam itu. Ini tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, meskipun Jin Chengwu tidak mau, dia masih harus minggir dan memberi isyarat undangan kepada Tang San. Jika Patriark tidak menyukainya, silakan pergi ke kota untuk beristirahat. Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, "Kota Vajra adalah kota terkaya di dunia, bagaimana Anda bisa mengatakan itu menjijikkan? Tolong Tuan Kota Raja." Saat dia berbicara, dia sudah tiba di sisi Jin Chengwu, dan ditemani oleh Raja Roh Agung dari klan Vajra, dia bergerak menuju arah kota Vajra. Para sesepuh dari keluarga Pohon Emas Biru dan tiga Raja Roh Vajra mengikuti di belakang. Jin Chengwu memimpin mereka untuk mendarat di luar kota Vajra. Ini juga aturannya, tidak mungkin terbang bebas di atas kota utama manapun, kecuali tentu saja, yang berdaulat. Tang San tidak peduli tentang ini, dan mengikuti Jin Chengwu dari gerbang kota ke kota Vajra. Memasuki kota Vajra, bagi semua sesepuh dari keluarga Pohon Emas Biru, rasanya seperti datang ke dunia lain. Life aura di kota jelas melemah, jauh lebih lemah dari dunia luar, tetapi di kota Vajra ini, atmosfer elemennya sangat kuat, dan ada elemen dari berbagai atribut, dan setelah identifikasi yang cermat, dapat ditemukan bahwa fluktuasi elemen-elemen ini hampir semuanya berasal dari gedung-gedung di kota-kota tersebut. Semua bangunan ini memancarkan aura unsur dengan derajat yang berbeda-beda, dan ada perubahan dalam keanehannya. Kesadaran Dewa Tang San meluas keluar, merasakan biji yang terbuat dari berbagai bangunan di kota. Sangat menarik di sini, misalnya, bangunan seperti toko pandai besi jelas diperbaiki dari biji atribut api, dan restoran seperti bangunan
Itu tempat adalah atribut air. Selain itu, skala bangunan yang dibangun bervariasi menurut tingkat bijinya. Untuk bangunan berskala besar itu, biji yang digunakan jelas akan memiliki level yang lebih tinggi. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, benua peri benar-benar tempat yang ajaib. Tidak mungkin membayangkan kota seperti itu ada tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah ini pertama kalinya Patriark datang ke kota Vajra kita? Jin Chengwu bertanya dengan tenang. Tang San mengangguk, berkata, ini memang pertama kalinya aku datang ke sini. Jin Miaosen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah keluargaku berani datang ke tempatmu secara normal? Apa perbedaan antara itu dan kolam naga dan sarang harimau? Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Jin Chengwu bertanya, apa maksud Raja Roh Emas Biru ini? Jin Miaosen ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh Tang San yang mengangkat tangannya. Adikku tidak sopan, tolong jangan pedulikan Tuan Kota Jin. Kulit Jin Chengwu sedikit berubah, berkata dengan sedikit senyum, ternyata itu adalah saudara perempuan Patriark. Jadi itu pasti garis keturunan dari garis keturunan langsung susu. Tidak hormat dan tidak hormat. Tang San berkata dengan sedikit senyum, Tuan Kota Emas, sama-sama, tetapi belum lama ini, pengadilan leluhur secara resmi mengeluarkan keputusan atas permintaan klan kami, sehingga jika ada budak atau klan dan sloh yang ditinggalkan oleh klan kami di semua kota dan klan, mereka akan dikembalikan. Saya tidak tahu apakah Tuan Kota Jin tahu tentang urusan klan kita. Dia bertanya dengan sangat santai, tetapi mata Jin Chengwu berkilat dengan kewaspadaan, tetapi dia berkata dengan senyuman di permukaan, saya juga telah mendengar tentang keputusan ini. Tang San berkata, kalau begitu saya tidak tahu apakah situasi seperti itu terjadi di kota Vajra. Kim Sung-woo berkata dengan tegas tanpa ragu sedikit pun, tentu saja tidak. Kota Vajra kami tinggal di sebelah kota bangsawan Jianmu, dan kami adalah tetangga yang ramah. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu yang merugikan para bangsawan? Benar-benar tidak. Tang San bertanya dengan sungguh-sungguh. Jin Chengwu menghentikan langkahnya, dan tatapan waspada muncul di matanya. Lagi pula, yang dia hadapi saat ini adalah lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di tingkat Jingwang, dan 3 di antaranya berada di tingkat Dajingwang. Meskipun keluarga pohon emas biru sudah lama lemah, levelnya masih ada. Itu memandang Tang San dengan serius dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada. Ada senyum tipis di wajah Tang San, bagus jika tidak ada siapa-siapa. Karena tidak ada siapa-siapa, maka tentu saja itu tidak akan mempengaruhi persahabatan antara bangsawan dan klan kita. Jin Miaosen menyentuh Tang San dari belakang, tetapi Tang San sepertinya tidak dikenal. Tetua lain dari klan pohon emas biru memandang Tang San tanpa berkata apa-apa. Semua orang tahu bahwa Jin Chengwu berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Orang yang paling mendambakan klan pohon emas biru adalah Roh Vajra. Roh Vajra termasuk ras non-tanaman langka di ras peri, dan kelahiran mereka tidak ada hubungannya dengan leluhur pohon. Mereka memiliki banyak energi internal, tetapi energi kehidupan mereka jauh lebih rendah daripada roh tumbuhan. Haus akan energi kehidupan bahkan lebih besar. Hal terpenting tentang esensi Vajra adalah ketika ia berubah dari batu yang membandel menjadi esensi, dan saat ini, ia perlu menyerap banyak energi kehidupan untuk bangkit. Tidak ada yang lebih murni dan besar dari energi kehidupan yang terkandung dalam keluarga pohon emas biru. Oleh karena itu, yang paling mendambakan keluarga pohon emas biru adalah ras seperti roh Vajra. Vajra Great Spirit Emperor semua pergi ke kota Jianmu untuk mencoba serangan diam-diam, yang menunjukkan betapa mereka tidak peduli dengan keluarga pohon emas biru. Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada klan dari keluarga pohon emas biru di Vajra? Menghadapi janji serius Jin Chengwu, Tang San bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak memahami kebohongan lawan, dan berjalan menuju kota dengan damai di bawah kepemimpinannya. Kota Vajra sangat makmur, seperti yang dikatakan Tang San, di antara ras utama. Keluarga roh Vajra jelas merupakan eksistensi terkaya dari peringkat teratas. Banyak sumber daya. Dapat dikatakan bahwa kemampuan Vajra Great Spirit untuk menjadi seorang kaisar tidak terlepas dari sumber daya yang sangat besar yang dikendalikan oleh kota Vajra itu sendiri. Dengan penambahan energi kehidupan yang cukup, melahap sejumlah besar biji langka dengan energi besar adalah jalan terbaik untuk penanaman garis keturunan mereka. Semakin jauh Anda pergi ke pusat kota, semakin Tang San dapat merasakan energi murni dan besar yang terkandung dalam bangunan di sini.
Semua jenis keberadaan yang bahkan bisa disebut permata di kerajaan semesta hanyalah bahan bangunan di sini. Tang San melihat batu roh angin yang dia gunakan untuk membayar upeti ketika dia masih muda, dan itu hanya bahan bangunan yang sangat umum di sini. Semua ini bisa digunakan untuk membuat koin level rendah. Karena itu, meskipun energi kehidupan di kota Fajra jauh lebih rendah dari kota Jianmu, tetapi dalam hal energi unsur, itu pasti tempat paling intens yang pernah dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini, terutama elemen tanah, yang sangat besar. Energi elemen tanah itu membuat seluruh kota terasa sangat berat. Harus ada susunan besar di inti kota untuk menyerap elemen tanah. Mengandalkan energi elemen tanah yang sangat besar ini, mengandung semua jenis roh biji dengan atribut, dan tempat ini tidak diragukan lagi adalah surga mereka. Jin Chengwu membawa Tang San dan tetua dari keluarga pohon emas biru ke sebuah gedung dan berhenti. Bangunannya sangat tinggi dan memiliki 3 lantai. Ketinggian setiap lapisan berjarak 10 meter, dari luar terlihat megah. Seluruh bangunan berwarna merah tua, dan jelas ada fluktuasi elemen api yang sangat kuat di sini. Biji merah gelap ini sekilas sangat langka, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Patriark, ini rumah pos kami di kota Fajra. Tolong istirahatlah di sini hari ini, kata Jin Chengwu dengan senyum di wajahnya. Begitu ucapan ini keluar, semua sesepuh dari klan pohon emas biru yang hadir marah. Bagaimanapun, Tang San sekarang adalah patriark dari keluarga pohon emas biru, dan bahkan penguasa kota-kota Jianmu berapa banyak kota utama yang ada di seluruh benua peri. Selain itu, pengadilan leluhur juga mengakuinya sebagai tuan kota, dan tinggal menunggu dia untuk melaporkan tugasnya. Bab 875, Tembakan Tang San. Sebagai tuan kota, Tang San mengunjungi kota utama lainnya. Etiket minimum harus membawa mereka ke rumah tuan kota di kota Fajra dan memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan jika Kaisar Roh Agung Fajra tidak ada di sini, ini harus menjadi beberapa etiket. Tapi Jin Chengwu hanya membawa mereka ke rumah pos, belum lagi bangunan rumah pos ini semuanya biji atribut api. Api menahan kayu, yang diketahui semua orang. Sebagai makhluk elemen kayu, seberapa menyakitkan berada di stasiun yang penuh dengan atribut api. Kalau begitu terima kasih banyak. Tang San sepertinya tidak mengerti semua ini sama sekali, hanya mengangguk ke Jin Chengwu dengan senyum di wajahnya, lalu berjalan ke stasiun. Jin Chengwu tidak bermaksud mengirim mereka masuk, tetapi berbalik dan pergi setelah mengangguk pada Raja Fajra Api yang mengikutinya. Raja Api Fajra membawa Tang San dan yang lainnya langsung ke tempat yang disebut rumah pos ini. Begitu memasuki pintu, Anda bisa merasakan gelombang panas di Tang San, elemen api di sini sangat kuat bahkan Anda bisa merasakan direndam dalam lahar. Tetua keluarga pohon emas biru langsung merasa kesal, dan life aura di tubuh mereka semuanya dipengaruhi oleh elemen api. Di aula lantai 1, banyak hantu datang dan pergi ke sini, dilihat dari tata letak aula, itu bukan rumah pos. Jelas hotel, tapi itu hanya hotel khusus. Ras peri yang masuk dan keluar di sini hampir semuanya adalah keberadaan atribut api dan atribut bumi. Api menciptakan bumi, ditambah atribut api itu sendiri. Hantu dari kedua atribut ini secara alami dapat memperoleh peningkatan terbaik di sini. Tidak ada orang yang menawarkan untuk menerimanya kecuali Raja Api Fajra yang membawa mereka masuk. Raja Api Fajra mengangguk ke Tang San sambil tersenyum dan berkata, Patriark, tolong tunggu sebentar, saya akan mengatur akomodasi untuk Anda. Oke, tolong. Tang San membuat isyarat tolong. Raja Huo Fajra pergi ke meja depan, dan Jin Miaosen tidak dapat menahan diri lagi, dan datang ke Tang San, saudaraku, apakah kita akan menanggungnya seperti ini? Mereka jelas disengaja, bahkan kediaman tuan kota tidak akan biarkan mereka pergi. Ayo masuk, dan bawa kami ke tempat seperti ini. Lihat saja kami. Tang San berkata dengan sedikit senyum, jangan tidak sabar. Bahkan jika mereka meminta kami untuk pergi ke mansion tuan kota, kami tidak akan pergi. Apa bagusnya mansion tuan kota? Di sini, saya pikir itu bagus. Bagaimana tidak buruk, terlalu tidak nyaman, di tempat yang panas ini. Aku benar-benar ingin merobohkan tempat ini, kata Jin Miaosen galak. Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, jangan terlalu kasar. Jika menurutmu terlalu panas, aku akan membantumu menenangkan diri di sini. Jin Miaosen membeku sesaat. Saat berikutnya, dia merasakan aura aneh dari Tang San. Lingkaran biru samar muncul kembali dari permukaan tubuh Tang San, dan pada saat berikutnya,
kesadaran ilahinya telah mekar keluar. Para tetua dari keluarga pohon emas biru sepertinya mendengar sedikit dengungan, dan kemudian mereka merasakan kekuatan hisap datang dari Tang San yang berdiri di sana. Hisapan ini tidak berpengaruh pada mereka, tetapi elemen api di udara seperti semua sungai berlari ke laut, berlari kencang menuju Tang San, dan tubuh Tang San seperti lubang hitam, terus-menerus melahap dengan elemen api ini. Pada awalnya, di aula ini, hanya ada beberapa fluktuasi aliran udara, namun tak lama kemudian, seluruh aula mulai menjadi lebih terang. Tentu saja, ini bukan sistem pencahayaan apapun, tetapi dinding, atap, dan tanah di aula, biji atribut api yang membentuk aula semuanya menjadi lebih terang, elemen api di dalamnya diaktifkan, dan arah orang gila bergerak menuju Tang San konvergen, pergi. Perubahan seperti itu segera menyebabkan seruan di aula, dan roh atribut api dan atribut bumi semuanya bergerak menuju Tang San pada saat yang bersamaan. Raja Roh Vajra Api juga merasakannya, karena bahkan tubuhnya menjadi panas, dan dia juga merasa bahwa elemen api di tubuhnya sedang dilucuti, dan dia terbang ke arah yang sama dengan arahnya, dan itu hampir seketika terasa lemas. Apa yang kamu lakukan? Roh api Vajra Wangda menjadi pucat karena terkejut, dengan cepat bergerak menuju Tang San dan berlari. Tang San berkata dengan sedikit senyum, di sini agak panas, aku akan mendinginkannya. Berhenti. Raja Vajra Api memelototi dengan marah, armor kristal atribut api yang menutupi tubuhnya meledak dengan api keemasan, dia tidak terlalu peduli, dan meninju Tang San dengan satu pukulan. Jin Chengwu menyimpannya karena api menahan kayu dalam keadaan normal, bahkan menghadapi keluarga pohon emas biru setingkat Raja Jing Agung. Raja Vajra Jing Api mungkin tidak dirugikan, terlebih lagi bagaimana elemen api begitu kaya di tempat ini. Sayangnya, itu menghadap Tang San. Sebelum tetua lain di sekitarnya bisa bergerak, Tang San mengambil langkah dan sudah berada di depan Raja Vajra Api. Dia mengangkat tangannya dan meraih tinju yang terbakar dengan api merah keemasan. Menyerang kota utama Tuan Kota, Anda dapat dianggap melakukan kejahatan berikut. Saya akan membantu Anda tenang. Sambil berbicara, devouring power yang kuat di tubuh Tang San tidak hanya tidak melemah, tetapi malah meningkat dengan cepat dan meledak. Segera, semua elemen api di sekitarnya bergerak ke arahnya, termasuk elemen api milik raspberry atribut api itu sendiri. Dan halo biru di tubuh Tang San masih penuh dengan life aura, dan sepertinya itu sama sekali tidak terpengaruh oleh integrasi fire element. Ingin menggunakan elemen api untuk memengaruhi Tang San hanyalah sebuah lelucon, belum lagi Kaisar Perak Biru dengan garis keturunan super kacau yang memiliki yin dan yang paling banyak, bahkan garis keturunan api Phoenix yang abadi dari atribut api bukanlah elemen api ini dapat dibandingkan. Di depan tongkat vulkan suku Huoli, Tang San tidak takut, apalagi elemen api. Ditarik oleh kesadaran ilahi, dimakan oleh Chaos Blue Silver Emperor, diubah menjadi energi branding garis keturunan Phoenix api abadi yang dia butuhkan. Elemen api di sini hampir tidak cukup untuk membuat celah di antara giginya. Tentu saja, dengan Raja Vajra Api di tangan Anda, efeknya akan jauh lebih baik. Energi elemen api di tubuh ini dengan cepat diserap oleh Tang San, menyebabkan tubuhnya menjadi sebening kristal dan hampir transparan, seperti berlian api besar, energi besarnya terus-menerus ditelan dan diserap oleh Tang San. Raja Api Vajra berjuang mati-matian, tetapi bagaimana dia bisa membebaskan diri di tangan Tang San? Ekspresi heran secara bertahap muncul di matanya. Patriark menunjukkan belas kasihan, saya tidak bermaksud menyinggung. Tang San berkata dengan wajah polos, kamu baru saja bergerak ke arahku, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak bermaksud menyinggung? Ada begitu banyak mata yang mengawasi di sini. Pelahapnya hanya ditujukan pada peri atribut api, itu ras peri atribut bumi tidak terpengaruh. Tetapi saat ini mereka menunjukkan ekspresi heran. Untuk Tang San dan tetua dari keluarga pohon emas biru, sebagian besar roh tidak dikenal. Terlalu jarang bagi keluarga pohon emas biru untuk berjalan di luar, terutama untuk anggota keluarga pohon emas biru tingkat raja ini. Tapi Tang San menekan Raja Roh Api Vajra dengan sangat kuat sehingga semua roh ini diam karena ketakutan. Roh atribut api adalah yang terburuk elemen api di tubuh mereka dengan cepat memudar, tetapi mereka bahkan tidak bisa bergerak. Para tetua dari keluarga pohon emas biru juga terkejut saat ini. Setelah Tang San datang ke kota Vajra, meskipun kesabaran Tang San membuat mereka merasa sedikit kesal, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah keadaan normal dari keluarga pohon emas biru.
Saya pikir akan ada beberapa peningkatan pada Tang San, tetapi tampaknya tidak banyak perubahan, dan tidak dapat dihindari untuk kecewa di hati saya. Tapi saat ini, Tang San melakukan serangan mendadak saat ini. Sambil terkejut, Tang San juga menjadi agung di hati mereka. Bisakah Patriark menelan elemen api? Kuncinya adalah bahwa life aura miliknya yang besar belum menerima dampak apapun, yang membuat semua tetua dari klan pohon emas biru tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik lidah mereka dalam keheranan. Bab 876, Bunuh Raja Api. Armor kristal api di King of Fire King Kong mulai retak, dan dengan berlalunya elemen api, armor kehidupannya mulai hancur, yang berarti bahwa tubuhnya juga hancur karena hilangnya elemen api. Ini tidak diragukan lagi hal yang paling kejam bagi klan Vajra. Setelah tubuh benar-benar hancur dan kehilangan semua energi, kesadaran spiritual mereka tidak dapat dipertahankan. Tubuh yang kuat kekurangan energi kehidupan, dan kesadaran spiritualnya tidak sekuat tanaman. Departemen dari monster, Tang San sepertinya tidak tahu tentang ini. Bang, di sudut, tubuh monster tipe api meledak dan berubah menjadi debu. Ini adalah tanda bahwa elemen apinya sendiri tersedot kering. Dengan yang pertama, akan ada yang kedua. Bubuk merah menyala meledak terus-menerus, dan tubuh monster roh api yang terkenal terus diledakkan. Tapi energi elemen api itu masih ditelan dan diserap oleh Tang San. Dibunuh. Bunuh saja. Jin Miaosen penuh dengan kebencian sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia tidak berani bernapas. Dia tidak menyangka Tang San begitu mendominasi sebagai orang luar, dia benar-benar membunuh orang di kota utama. Ini adalah hal yang cukup menakjubkan. Tang San bahkan tidak melihat tubuh roh-roh tipe api itu meledak, matanya selalu tertuju pada Raja Api Kong Jingwang di depannya, dan dia sedikit terkesan, energi elemen api yang terkandung dalam tubuh lawan lebih kuat darinya. Bayangkan lebih, meskipun itu hanya merek garis keturunan urutan ke-10, atribut api sangat murni, dia langsung menggunakan merek garis keturunan api Phoenix abadi miliknya sendiri untuk menelan merek garis keturunannya, dan sepenuhnya menyerap energi elemen api lawan. Ini membuat garis keturunan undead api Phoenix-nya lebih solid, dan itu adalah panen yang cukup bagus. Raja Api King Kong ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya, ketika raungan terakhir meledak di depan Tang San, semua roh tipe api di tempat kejadian semuanya menghilang, berubah menjadi debu dan menyatu antara langit dan bumi. Bahkan elemen api asli yang kaya dari hotel ini telah menghilang, biji atribut api yang membangun seluruh hotel kini telah menjadi hitam, dan elemen api telah menghilang. Apakah kamu tidak panas? Tang San bertanya pada Jin Miaosen di sampingnya. Jin Miaosen menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak, ini tidak panas lagi. Itu bagus, semua orang lelah, jadi mari kita istirahat di aula ini. Saat berbicara, Tang San memimpin dalam berjalan ke tengah aula, lalu duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu masih menungguku untuk mengantarmu pergi? Suaranya tidak berbeda dari iblis dengan roh tipe bumi yang hadir. Tiba-tiba, semua roh tipe bumi berhamburan dan melarikan diri dengan panik. Para tetua klan pohon emas biru saling memandang dengan cemas, tetapi masih datang ke sisi Tang San. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Tang San datang ke kota King Kong kali ini untuk membuat masalah, mereka tidak berharap dia begitu langsung. Duduklah. Tang San memberi isyarat kepada para tetua sambil tersenyum, lalu menutup matanya dan bermeditasi dalam diam. Semua energi Raja tingkat ke-10 telah ditelan dan diserap, dan masih perlu dicerna. Tentu saja, energi atribut pengapian ini tidak berdampak padanya sekarang, yang tidak sama dengan dulu. Garis keturunan Undead Fire Phoenix jelas jauh lebih kuat daripada Raja Api. Di pesawat ini, atribut api Undead Fire Phoenix hampir bisa dikatakan paling kuat. Dengan karakteristik nirwana dan kelahiran kembali, itu hampir bisa mencapai hidup dan mati tanpa akhir. Melahap merek King of Fire King Kong, merek garis keturunan Phoenix api Undead hanya sedikit ditingkatkan dan akumulasi energi, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu dapat berevolusi. Kecuali Raja Api King Kong dapat berkultivasi ke tingkat Raja Iblis besar, masih ada peluang. Tapi atribut api bukanlah atribut yang paling kuat di klan Vajra. Diam-diam merasakan perubahan dalam merek garis keturunan Phoenix api abadi, dia menyesuaikan napasnya sendiri dan mempertahankan penyerapan energi kehidupan. Semua akumulasi yang dilakukan Tang San sekarang adalah demi menerobos akumulasi kaisar di masa depan.
Akumulasi kali ini jauh lebih besar daripada akumulasi permintaan ketika dia menjadi raja. Jika bukan karena sumber kehidupan planet yang disediakan oleh Suzu, bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa lama dia akan menumpuk. Hanya setelah dia memiliki asal-usul kehidupan di planet ini, dia mulai memiliki pemahaman untuk menjadi seorang kaisar. Jin Miaosen duduk di sebelah Tang San. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sekarang dia tidak bisa mengetahui pikiran Tang San sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan saudaranya. Meski sangat senang, dia baru saja membunuh seorang raja. Keluarga King Kong Jing pasti tidak akan menyerah. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, istirahat saja di sini. Serahkan sisanya padaku. Sebuah lingkaran cahaya biru samar terpancar dari tubuh Tang San. Aura kehidupan yang kaya langsung membuat semua tetua dari klan pohon emas biru yang hadir merasa segar kembali. Di mata mereka, aura kehidupan Tang San yang memancar pada saat ini hampir persis sama dengan leluhur pohon. Melalui jejak kehidupan yang dibawa oleh leluhur pohon, mereka terhubung satu sama lain, dan ada perasaan menjadi satu. Jin Miaosen secara alami merasakannya juga. Dia secara alami tidak akan memiliki perlawanan terhadap energi kehidupan yang dilepaskan oleh Tang San. Itu secara alami diserap dan terhubung. Segera, ia hanya merasa bahwa kesadarannya sendiri dan Tang San tampaknya telah dihubungkan bersama. Di bawah kepemimpinan kesadaran Tang San, ia berkembang keluar, merasakan segala sesuatu di dunia luar. Setiap tetua merasakan hal yang hampir sama dengan Jin Miaosen, bahkan dua tetua setingkat raja besar. Mereka awalnya berpikir bahwa waktu Tang San untuk menjadi Raja Roh Agung lebih pendek dari mereka, setidaknya tidak terlalu kuat dalam aspek kesadaran spiritual, hanya karena garis keturunan langsung dari nenek moyang pohon, dia dapat dikenali oleh pohon, leluhur dan membangunkan leluhur pohon. Namun, ketika mereka berkultivasi dengan Tang San di tempat Jianmu Cheng Suzu, mereka sudah mengerti betapa konyolnya mereka menganggap diri mereka sendiri. Mereka juga berada di level Great Spirit Kings, dan perasaan yang dibawa oleh kesadaran Tang San kepada mereka tidak terbatas, bukan level eksistensi sama sekali. Selain itu, melalui jejak garis keturunan yang dibawa oleh leluhur kepada mereka, ketika kesadaran spiritual mereka dan Tang San terhubung, kesadaran spiritual juga dapat dipelihara sampai batas tertentu. Premisnya adalah bahwa mereka sepenuhnya membuka kesadaran mereka kepada Tang San. Pada saat ini, mereka secara alami sama seperti ketika mereka berkultivasi di Jianmu Cheng sebelumnya, dan mereka tidak memiliki perlawanan terhadap hubungan spiritual Tang San. Kesadaran spiritual dari kedua belas tetua klan pohon emas biru semuanya terkait dengan Tang San, seperti aura kehidupan mereka. Lingkaran biru menyebar di atas mereka, membuat hotel, yang sudah mulai agak dingin, menjadi hidup. Kesadaran spiritual berkembang dan meluas keluar. Para tetua hanya merasa bahwa kesadaran Tang San berkembang pesat keluar, dan dalam jangkauan kesadaran, persepsi mereka mulai menyebar ke arah seluruh kota King Kong. Segera, mereka melihat monster tipe bumi yang berlari keluar dari hotel sebelumnya. Monster tipe bumi ini semua melarikan diri, tetapi beberapa dari mereka berlari menuju kota. Juga dalam persepsi difusi kesadaran ilahi, mereka melihat keberadaan sebuah bangunan besar. Bangunan besar yang seluruhnya terbuat dari kristal emas pucat ini terletak di pusat seluruh kota King Kong, menunjukkan bahwa itu berada di kota King Kong. Status. Tidak ada keraguan bahwa bangunan besar ini seharusnya menjadi istana raja kota King Kong City. Beberapa monster tipe bumi yang berlari keluar dari hotel sebelum berlari menuju mansion tuan kota. Mereka tampaknya adalah roh King Kong tipe bumi. Ini jelas untuk memberitahu berita. Dari hotel tempat Tang San dan yang lainnya berada saat ini, tidak jauh dari rumah penguasa kota di kota King Kong, ini seharusnya menjadi alasan mengapa Jin Chengwu dapat dengan mudah memantau setiap gerakan mereka. Tidak diragukan lagi, tidak akan lama bagi Jin Chengwu untuk tahu persis apa yang terjadi di hotel, dan segera, Tang San dan yang lainnya akan menghadapi pertanyaan dari keluarga King Kong Jing. Bab 877, ada apa? Para tetua klan pohon emas biru telah lama menjadi pengecut, dan pada saat ini mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit panik di hati mereka. Meskipun Tang San begitu tenang dan tenang, namun, tidak ada kaisar di Jianmu Cheng. Jika tidak ada kaisar, ada kekurangan warisan yang paling penting. Bisakah mereka benar-benar sekeras berlian? Kesadaran ilahi yang dibawa Tang San bersama mereka untuk menyebar tidak berhenti karena penemuan istana tuan kota, tetapi terus berkembang keluar. 3 raja besar dan kesadaran spiritual 10 raja dihubungkan bersama, sungguh hal yang menakutkan.
Bahkan kaisar biasa tidak bisa lebih kuat dari mereka pada tingkat kesadaran. Belum lagi Tang San bukan raja besar biasa, ia memiliki keberadaan dewa. Kurangnya energi kehidupan di kota King Kong akan berdampak pada para tetua klan pohon emas biru, tetapi itu tidak akan berdampak pada Tang San sama sekali. Merek garis keturunannya bervariasi, energi seperti apa yang tidak dapat diserap. Perluasan kesadaran ilahi membuat para tetua klan pohon emas biru merasa bahwa bidang penglihatan mereka terus berkembang, mereka hanya merasa bahwa kesadaran ilahi di bawah kendali Tang San terus meningkat lebih tinggi di langit, dan jangkauan persepsi juga akan menjadi lebih besar. Secara bertahap, seluruh kota King Kong akan diselimuti oleh kesadaran ilahi Tang San. Dalam persepsi kesadaran, telah terjadi pergerakan di istana raja kota-kota King Kong, tampaknya menerima pemberitahuan. Dari mansion tuan kota, satu demi satu siluet datang terbang, dengan kemarahan yang jelas, ada selusin siluet, dan yang terbang di depan adalah Jin Chengwu, yang datang langsung ke hotel. Anda seharusnya bisa sampai di sini hanya dalam beberapa saat. Namun, Jin Chengwu dan yang lainnya tampaknya tidak memperhatikan fluktuasi kesadaran Tang San yang telah menutupi seluruh kota. Meskipun roh Fajra ini sangat kuat, semua tindakan mereka sekarang berada di bawah kendali kesadaran Tang San. Ini adalah, para tetua klan pohon emas biru merasa sedikit lebih tenang di hati mereka, meskipun mereka tidak memiliki kontak yang lama dengan Tang San. Tetapi mereka harus mengakui bahwa sejak kedatangan patriark ini, seluruh klan pohon emas biru telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kemudian, biarkan mereka melihat apakah Bapa Bangsa dapat menciptakan keajaiban lagi. Bagaimanapun, mereka juga lebih dari selusin raja dan raja besar. Bahkan jika mereka merobek wajah mereka, pihak lain tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Bukankah Raja Kong Jinghuang tidak ada di sini? Tanpa kaisar di sini, mereka seharusnya masih bisa pergi jika mereka mau. Patriark Lan Jin, apa maksudmu? Sebelum Jin Cheng tiba, suaranya sudah terdengar. Saat berikutnya, itu sudah dengan marah memimpin lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari klan King Kong Jing untuk menyerang. Salah satunya adalah raja besar yang sama dengannya, dan yang lainnya berada di tingkat raja elit. Begitu dia memasuki pintu, Jin Chengwu melirik lobi hotel selama seminggu, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Itu juga tidak pernah membayangkan bahwa Tang San tiba-tiba meledak sebelum pindah. Tentu saja, itu sengaja disalahkan, hanya untuk melihat apakah klan pohon emas biru ini akan bertahan atau melawan. Tang San berjanji untuk tinggal di sini sebelumnya, dan itu masih sedikit bangga di hatinya. Saya berpikir, bahkan jika mereka memiliki patriark lagi, klan pohon emas biru akan tetap menjadi klan pohon emas biru, tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi tidak pernah diharapkan bahwa itu akan kembali ke mansion tuan kota, dan pantatnya tidak panas, dan sesuatu terjadi di sini. Setelah mendengarkan laporan monster tipe bumi, semuanya terasa sulit dipercaya. King Kong King Api yang ditinggalkannya tidak lemah, dan atribut api menahan atribut kayu. Dalam pandangannya, bahkan jika itu tidak dapat melawan lebih dari selusin raja-raja dan raja-raja orang pohon emas biru, setidaknya satu peringatan atau as seharusnya mungkin untuk bertarung sebentar. Tapi saya tidak berharap itu segera menghilang. Ya, itu hilang. Sebagai penguasa kota luar, Jin Miaolin, itu berani membunuh langsung di kota King Kong, dan bahkan membunuh keberadaan tingkat raja. Apakah orang ini gila? Karena itu, Jin Chengwu tidak terlalu memikirkannya, jadi dia segera memanggil staf. Tetapi ketika dia datang ke sini, dia merasakan perubahan di lingkungan, dan hatinya benar-benar sedikit bergetar. Dia tahu persis jenis biji apa yang dibangun hotel ini. Meskipun itu adalah atribut bumi, ia juga memahami seberapa besar energi atribut api yang terkandung dalam biji atribut api di sini, dan sekarang, biji ini sudah mati dalam persepsinya. Semua atribut api hilang. Anda harus tahu bahwa jika biji tingkat ini dibudidayakan untuk waktu yang cukup lama, bahkan mungkin menjadi esensi. Tapi sekarang hilang, semua atribut aura telah menghilang, dan itu benar-benar berubah menjadi batu yang keras kepala. Bagaimana dia melakukannya? Keluarga pohon emas biru adalah atribut kehidupan, bagaimana cara menghilangkan atribut api ini? Hal ini membuat Jin Chengwu harus memikirkan kejadian saat Raja Kong Jingjing disapu bersih oleh leluhur pohon belum lama ini. Dengan kekuatan pertahanan Raja Kong Jinghuang, dia semua terluka pada saat itu, jadi dia kembali ke halaman leluhur Gunung Suci King Kong untuk memulihkan diri. Masalah ini terlalu memalukan,
dan sekarang Kaisar menutup pintunya untuk berterima kasih kepada para tamu, dan tidak ada yang terlihat. Mungkinkah, Jin Miaolin, ini benar-benar dapat meminjam sebagian dari kekuatan leluhur pohon? Pada saat ini, Jin Chengwu banyak berpikir. Tapi di permukaannya masih keras, memelototi Tang San. Tang San perlahan membuka matanya, masih dengan senyum hangat di wajahnya, mengapa Tuan Kota Jin kembali? Kami baru saja akan beristirahat. Jin Chengwu berkata dengan marah, Patriark klan Jin, kamu baru saja membunuh klanku di sini. Ada banyak monster tipe api. Tang San mengangguk, itu benar. Klan yang kamu tinggalkan mengambil inisiatif untuk menyerangku. Aku adalah penguasa kota utama. Menurut aturan istana leluhur, siapapun yang berani menyerang penguasa kota akan dihukum, dibunuh tanpa ampun. Aturan pengadilan, karena kamu sudah mendengar berita itu, kamu harus tahu bahwa itu adalah penggerak pertama. Jin Chengwu sedikit membeku, membaca Kansu. Tentu saja, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Tang San itu benar, status penguasa kota utama adalah yang kedua setelah Kaisar, dan berani menyerang penguasa kota utama memang pembunuhan tanpa ampun. Kamulah yang melahap elemen api di sini terlebih dahulu, dan kemudian menyebabkan serangan klan kami, kata Jin Chengwu dengan marah. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, klan pohon emas biru saya adalah makhluk tipe kayu yang hidup. Di dunia tipe api, itu tidak cocok untuk bertahan hidup, dan tidak ada cara untuk beristirahat. Tapi Tuan Kota membawa kami di sini, mengatakan bahwa ini adalah rumah pos, maka kami tidak punya pilihan selain tinggal di sini untuk beristirahat. Namun, saya selalu ingin klan saya beristirahat lebih nyaman, dan tentu saja saya ingin menghilangkan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung klan saya. Biarkan tempat ini cocok untuk kita istirahat. Saya melakukan ini sesuai dengan kondisi setempat. Tetapi Raja yang Mulia tidak hanya tidak membantu kami, dia bahkan tidak bertanya, tetapi menyerang saya secara langsung. Dalam hal ini, saya hanya bisa menyetujui bahwa keberadaan atribut yang sama dengan kehadiran akan membawa bahaya, dan aku hanya bisa menghancurkan mereka. Bunuh aku untuk melindungi diriku sendiri. Apa salahku melakukan ini? Tuan Kota Jin ada di sini untuk meminta dosa pada guru. Kata-kata Tang San relevan, dan mereka benar-benar menang dalam hal penalaran. Baru saat itulah Jin Miaosen mengerti mengapa kakak laki-lakinya menahan diri sejak dia baru saja memasuki kota. Melihat ke belakang sekarang, semuanya benar-benar ada di satu tempat, dan dia tidak meninggalkan kekurangan apapun untuk pihak lain sama sekali. Benar saja, momentum pertanyaan Jin Chengwu oleh Tang San jelas telah turun banyak, tetapi dia masih menolak. Meski begitu, Anda juga dapat mempertanyakan, ini adalah kota King Kong, bukan kota kayu buatan Anda, bagaimana Anda bisa secara sewenang-wenang membunuh saya? Orang-orang klan, itu membunuh salah satu raja kita. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, karena Tuan Kota Jin tidak puas karena ini, maka sebaiknya kita pergi ke istana leluhur nanti, dan membiarkan kaisar dari istana leluhur memutuskan siapa yang harus disalahkan. Bab 878, Nenek Moyang Pohon Bersinar, Klan Kembali. Niat membunuh melintas di mata Jin Chengwu, tidak ada keraguan bahwa Tang San benar. Sebagai penguasa kota utama, dia datang ke kota utama lain untuk berkunjung, tetapi mengalami perlakuan tidak adil, tetapi dia tidak membicarakan masalah ini, tetapi hanya membicarakannya. Jika dia datang ke istana leluhur, bahkan kaisar tidak dapat penutup King Kong Essence. Siapa yang membuat mereka salah dulu? Terlebih lagi, garis keturunan Vajra memiliki reputasi buruk di pihak Kekaisaran Matahari. Sekarang nenek moyang pohon sudah bangun, mungkin tidak banyak kaisar di Kekaisaran Richen yang bisa berdiri di pihak mereka. Adapun Kekaisaran Tianyu, itu pasti tidak akan mengarungi perairan berlumpur. Saya secara alami akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, dan Yang Mulia akan memutuskan. Tapi sekarang, Patriark telah membunuh di klan kami, dan tamu seperti Anda tidak diterima di kota King Kong. Tolong jangan tinggal lebih lama dan tinggalkan raja. Kota Kong segera. Jin Chengwu ia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk memanfaatkannya di istana leluhur. Yang bisa dipilihnya sekarang adalah memakan Huanglian untuk yang bodoh, dan apa yang harus dilakukan setelah itu juga perlu diputuskan oleh Raja Kong Jing Huang. Mengusir Tang San dan yang lainnya sudah menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Anda tidak dapat benar-benar menyerang penguasa kota ini di sini. Bahkan jika itu bisa dikalahkan, jika situasi seperti itu terjadi, Zhu Ting tidak akan pernah duduk dan menonton. Mendengar kata-katanya,
Para tetua klan pohon emas biru tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks. Mereka membunuh raja elit pihak lain. Ini adalah keuntungan besar, dan pihak lain membiarkan mereka pergi. Melihat ke belakang sekarang, mereka tidak akan menderita ketika mereka pergi ke istana leluhur untuk menjelaskan masalah ini. Sang Patriark benar-benar luar biasa. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Tang San masih duduk di sana, bahkan tidak berniat untuk bangun, karena para bangsawan tidak menyambut kami secara alami akan pergi setelah kami menyelesaikan bisnis kami. Selesai, Jin Chengwu tertegun sejenak, berpikir dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah, apalagi yang akan dilakukan orang ini. Sebelum dia bisa memikirkannya, mata Tang San sudah menyala dengan kecemerlangan biru emas, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tolong, kehendak pohon leluhur." Begitu dia mengatakan ini, cahaya biru emas yang menyilaukan meledak darinya seketika, dan kecemerlangan yang luar biasa itu menyelimuti semua tetua dari klan pohon emas biru yang hadir. Segera, jejak pohon leluhur di setiap tetua memancarkan cahaya yang sama, aura mereka sendiri dengan cepat terhubung dengan Tang San, termasuk garis keturunan dan perasaan ilahi, semuanya sama. Nafas kehidupan yang luar biasa dan berat tiba-tiba meletus, dan cahaya dan bayangan biru emas yang besar langsung menerobos bangunan tempat mereka berada, mengubah bangunan itu menjadi abu terbang, mengisinya dengan kecemerlangan besar, dan dalam sekejap mata, itu sudah bergegas ke langit 1000 meter. Kecemerlangan biru emas membentang di udara dan berubah menjadi cahaya dan bayangan besar. Ketika warna biru emas baru saja naik, Jin Chengwu ingin mencoba menghentikannya, tetapi begitu bergerak, dia merasa bahwa semua ruang di sekitar tubuhnya menjadi lengket, dan keagungan yang tak tertandingi menekannya, sama sekali. Dan hal yang sama berlaku untuk raja dan raja besar lainnya dari keluarga King Kong Jing. Mereka semua menjadi tidak bergerak, dan mereka hanya bisa menyaksikan penginapan yang telah berubah menjadi batu yang keras kepala menghilang dalam sekejap, dan cahaya biru emas melesat ke langit. Warna biru emas membentang dan berubah menjadi kanopi besar seperti penutup payung. Bayangan leluhur pohon ilusi secara bertahap menjadi jelas, dan aura kehidupan yang kaya dan sangat kaya, bahkan berbagai vegetasi di luar kota King Kong tidak sadar tanah mekar dengan kecemerlangan hidupnya sendiri. Di kota Jingang, semua jenis roh biji merasakan energi kehidupan yang besar, dan mereka jelas merasakan kekuatan hidup mereka sendiri mengalir keluar. Cahaya biru emas besar dan pohon bayangan baru saja menyerap energi kehidupan dari mereka, meskipun kecepatannya tidak cepat, itu masih membuat mereka merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan dan tidak tahu apa yang terjadi. Nenek moyang pohon bersinar, klan kembali. Suara agung Tang San bergema di langit di atas kota King Kong, menutupi setiap sudut. Sedikit kecemerlangan biru emas mulai tumpah dari cabang-cabang pohon leluhur, jatuh ke kota King Kong. Segera, garis-garis cahaya biru emas mulai melayang dari dalam kota King Kong, berubah menjadi bayangan pohon ilusi. Bayangan pohon ini besar dan kecil, tetapi semuanya memancarkan cahaya biru emas. Ambil mereka kembali. Tang San berteriak dengan suara yang dalam. Sosok terbang keluar dari cahaya dan bayangan leluhur pohon besar, dan itu adalah 12 tetua dari klan pohon emas biru. Pada saat ini, mereka berubah menjadi cabang dan terbang menuju tempat dengan cahaya dan bayangan keluarga pohon emas biru menembak pergi. Cabang-cabang jatuh dan tanah bergetar. Satu demi satu, sosok biru emas diselamatkan darinya, dan mereka menunggu di cabang-cabang untuk memasuki cahaya dan bayangan leluhur pohon. Ada ratusan cahaya dan bayangan seperti itu, dan kebanyakan dari mereka dalam keadaan sangat lemah, yang dibawa kembali hanya batang pohon atau cabang biru emas. Masih menjaga tubuh tetap utuh, kurang dari 10. Kulit Jin Chengwu berubah drastis saat dia melihat sisa-sisa keluarga pohon emas biru dibawa kembali oleh cabang-cabangnya. Susu, ternyata benar-benar kekuatan susu. Keluarga pohon emas biru mampu membawa kekuatan leluhur pohon keluar dari kota Jianmu. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dapatkah bahkan yang mulia mampu melawannya? Lebih penting lagi, pengadilan leluhur telah mengeluarkan keputusan untuk melepaskan klan pohon emas biru dan mengembalikan mereka ke kota Jianmu. Itu juga bersumpah kepada Tang San sekarang bahwa King Kong City tidak memenjarakan klan pohon emas biru. Tetapi pada saat ini, faktanya sudah ada di depan kita. Tidak tahan untuk tidak mengakuinya. Kecemerlangan leluhur pohon berlangsung selama 5 menit, dan semua anggota klan pohon emas biru yang hidup atau mati di kota King Kong semuanya dibawa kembali di bawah kecemerlangan leluhur pohon. Ketika kecemerlangan leluhur pohon berangsur-angsur memudar,
dan matahari bersinar di situs hotel asli yang telah berubah menjadi ruang terbuka. Tang San dan 12 tetua klan pohon emas biru muncul kembali di depan Jin Chengwu dan pemain kuat lainnya. Klan King Kong Jing. Wajah Tang San tenggelam seperti air, dan para tetua klan pohon emas biru semuanya memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Di sampingnya ada cabang dan batang yang patah. Bahkan hanya selusin klan Blue Gold Tree yang masih hidup semuanya dalam tubuh bobrok, dengan sedikit vitalitas. Tidak ada keraguan bahwa energi kehidupan mereka semua ada di kota Vajra, diserap dan dihancurkan oleh roh-roh Vajra yang berkultivasi. Ini masih memiliki sisa energi kehidupan, yang dapat dirasakan oleh kehendak leluhur pohon. Mereka yang telah mati total dan kehilangan energi hidupnya dan berubah menjadi Fly Ash tidak dapat merasakannya. Nenek moyang pohon telah tidur selama bertahun-tahun, lalu, di kota King Kong ini, berapa banyak anggota klan pohon emas biru yang telah meninggal, dan klan roh King Kong menggunakan energi hidup mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri. Jin Chengwu menemukan bahwa tubuhnya dapat bergerak lagi, tetapi pada saat ini, hatinya sedikit panik. Patriark Emas Biru, saya bisa menjelaskan masalah ini. Apa yang Anda temukan harus disimpan secara pribadi oleh orang-orang, dan tidak ada hubungannya dengan kota ini, katanya dengan penuh semangat. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu tidak relevan? Kesadaran saya telah mencatat asal-usul setiap anggota klan. Di antara mereka, lebih dari sepertiga berasal dari mansion Tuan Kota. Bagaimana Anda menjelaskannya? Jin Chengwu, yang menanyakan pertanyaan ini, terdiam. Binatang buas, kamu binatang buas. Jin Miaosen berlutut di depan tunggul klan pohon emas biru, tidak bisa menangis. Jika terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Tang San membunuh Raja Api Kong King karena dia mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan membunuh banyak roh tipe api di hotel, maka, pada saat ini, buktinya ada di depan mata, katakanlah, itu balas dendam yang mematikan. Klan pohon emas biru adalah sumber energi kehidupan yang paling berharga di Kekaisaran Matahari. Ini dikenal oleh semua ras, serta oleh Kekaisaran Tianyu, dan mereka juga didambakan olehnya. Tapi tidak peduli apa yang Anda katakan, klan pohon emas biru juga adalah penguasa kota, dan itu juga merupakan warisan leluhur pohon. Tidak apa-apa melakukannya secara diam-diam, tetapi jika itu terungkap di permukaan, itu lain cerita. Terutama karena pengadilan leluhur baru saja mengeluarkan dekret, dan Jin Chengwu telah bersumpah sebelumnya bahwa kota King Kong tidak menculik klan pohon emas biru. Sekarang, faktanya ada di depan kita, dan itu sangat fasih. Bab 879, Orang Gila. Jin Chengwu tidak pernah membayangkan bahwa Tang San akan dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon untuk secara paksa merasakan aura semua klan pohon emas biru, bahkan puing-puingnya. Kecemerlangan leluhur pohon perlahan jatuh kembali, dan cahaya biru kecil menyinari tubuh klan pohon biru emas itu. Lingkaran cahaya itu berkedip, dan mereka terbang ke pelukan kecemerlangan leluhur pohon satu persatu dan menghilang. Tang San juga perlahan berdiri dari tanah. Tang San perlahan berjalan menuju Jin Chengwu. Apakah Tuan Kota Jin punya sesuatu untuk dijelaskan? Ekspresi Jin Chengwu berubah, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Menghadapi Tang San, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan. Ini adalah akhir dari masalah ini, Patriark Jin, saya sarankan Anda berhati-hati. Lakukan Anda ingin memprovokasi perselisihan antara dua klan dan dua kota. Ini bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh klan pohon emas biru Anda. Karena klan Anda telah dibawa kembali, silakan tinggalkan kota King Kong sesegera mungkin. Anda tidak diterima di sini. Petik 2. Tang San tersenyum, logika perampok yang luar biasa. Anda menggertak kelemahan klan pohon emas biru kami, dan begitu banyak tragedi klan terjadi. Tapi itu sebelumnya, sejak saya mengambil alih kursi patriark, semua ini terjadi. Itu telah berubah. Bagaimana dengan perselisihan antara dua klan? Bagaimana dengan perang antara dua kota? Hari ini, saya akan berada di sini untuk menghancurkan kota King Kong Anda dan membalas dendam kepada klan yang mati. Jin Chengwu memandang Tang San dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu berbicara tentang mimpi? Kamu berani menyinggung keagungan kaisar. Tang San berkata ringan, aku akan memberimu waktu untuk memanggil Raja Kong Jing Huang kembali. Jika kamu tidak memberiku penjelasan untuk masalah ini, aku akan membantaimu kota King Kong. Orang gila, kamu orang gila. Jin Chengwu memandang Tang San dengan tidak percaya, dia tidak tahu seperti apa klan pohon emas biru,
ras ini sama sekali tidak pandai bertarung. Jika tidak ada perlindungan nenek moyang pohon, saya khawatir mereka sudah dimusnahkan. Memang benar bahwa Patriark baru dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon untuk membuatnya cemburu, tetapi pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membantai King Kong City, yang hanyalah sebuah fantasi. Namun, Jin Chengwu tidak mengaktifkannya secara langsung, tetapi menutup matanya dan kesadarannya berfluktuasi. Lepaskan kesadaran ke arah City Lord's Mansion, mengkomunikasikan sesuatu. Tubuh Tang San naik ke udara, perlahan terbang ke udara. Jin Chengwu tidak berani mengabaikan, saat berkomunikasi ke arah istana Tuan Kota dengan akal sehatnya, dia juga terbang bersama Tang San. Dengarkan orang-orang di kota King Kong, saya Jin Miaolin, kepala baru klan pohon emas biru. Baru saja, saya bersinar dengan kecemerlangan leluhur pohon dan menemukan lusinan orang dari keluarga saya yang dipenjara di King Kong. Kota Kong, beberapa dari mereka sekarat, beberapa dari mereka sekarat. Hanya tunggul dan patah lengan yang tersisa. Perilaku tidak manusiawi semacam ini dilakukan oleh kota King Kong. Dosa keluarga King Kong Jing sangat dibenci oleh keluarga kami. Mulai sekarang, atas nama klan pohon emas biru, saya secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga King Kong Jing. Saya akan memberi Anda waktu 12 jam. Dalam waktu 12 jam, semua klan yang meninggalkan kota King Kong akan memaafkan saya. Dalam 12 jam, saya masih akan tinggal di kota King Kong, terlepas dari apakah mereka milik keluarga King Kong Jing. Itu sama dengan menyatakan perang terhadap klan saya. Jin Chengwu menatap Tang San di depannya dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan menjadi sedemikian rupa sehingga Patriark baru dari klan pohon emas biru benar-benar berani secara resmi menyatakan perang terhadap klan roh Vajra, dan masih paling serius adalah keabadian. Ini berarti bahwa apa yang akan dilakukan kedua belah pihak adalah perang genosida. Belum lagi, bahkan para tetua klan pohon emas biru yang datang bersama Tang San semuanya terkejut. Melihat keadaan klan yang tragis, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tang San, pemimpin klan, akan berani menyatakan perang terhadap klan King Kong Jing. Ini adalah perlombaan dengan kaisar. Ini memiliki posisi penting di seluruh kekaisaran matahari. Meskipun tidak sebagus klan esensi bunga Liang dan klan esensi bunga Mingyue, ini juga merupakan klan kuat kelas 1. Itu juga mewakili ras roh mineral terkuat. Menghadapi ras seperti itu, secara langsung menyatakan perang, apakah ini yang mampu dimiliki oleh klan pohon emas biru? Meskipun mereka terkejut, pada saat ini, para tetua dari klan pohon emas biru ini hanya merasa sangat bahagia. Selama bertahun-tahun, klan pohon emas biru tidak pernah sekuat hari ini. Apakah Tang San bertindak terlalu jauh? Tidak terlalu banyak untuk beralih ke klan yang kuat untuk menghadapi klan yang lemah. Semua anggota klan Anda telah dijarah dan dibunuh oleh pihak lain. Terlebih lagi, Tang San telah meminta pengadilan leluhur untuk merilis berita sebelumnya, meminta kota-kota besar untuk mengirim klan Hui, tetapi sejauh ini, tidak ada klan yang dikirim kembali. Ini jelas karena tidak ada yang mengambil keputusan pengadilan leluhur ini di mata, dan pengadilan leluhur tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu klan pohon emas biru menemukan klan yang hilang untuk mereka. Pada saat ini, deklarasi perang positif Tang San tidak diragukan lagi memberitahu semua kota utama dan ras lain bahwa klan pohon emas biru telah berdiri sejak saat itu, dan tidak ada yang bisa menggertak. Setelah Tang San selesai mengucapkan kata-kata ini, dia jatuh ke tanah lagi, kembali ke tempat dia duduk sebelumnya, dan duduk dengan lutut disilangkan lagi. Tunggu, ya, dia hanya ingin menunggu, bahkan menunggu King Kong King kembali. Tanpa keberanian untuk menghadapi kaisar, dia tidak akan begitu tegas. Energi kehidupan dalam tubuh jelas menjadi lebih mudah diakses pada saat ini, merek leluhur pohon dan merek garis keturunan keluarga pohon emas birunya sendiri telah menjadi semakin konsisten, dan energi kehidupan yang lebih intens dikumpulkan ke arah mereka dari sekitar King Kong City. Suzu adalah bagian dari master pesawat, dan mengendalikan energi kehidupan seluruh pesawat. Jelas, apa yang ada di Tang San sekarang mirip dengan keadaan pengenalan pesawat. Artinya, jika leluhur pohon benar-benar memulihkan kesadaran dan kebijaksanaan, dia akan melakukan hal yang sama. Keberadaan seperti apa leluhur pohon? Dapat dikatakan bahwa tanpa leluhur pohon, tidak akan ada benua perih hari ini. Ini adalah pelopor seluruh klan hantu, tetapi klannya digunakan sebagai sumber daya untuk membantai dan mengendalikan,
dan klan pohon emas biru bahkan lebih teraniaya, bahkan kota terdalam kota Jianmu tidak berani keluar. Selama bertahun-tahun, membaca www Kansu. Keluhan yang dikumpulkan oleh klan pohon emas biru belum tahu berapa kali mereka berdoa di depan leluhur pohon. Itu bisa dirasakan di alam bawah sadar Susu. Pada saat ini, apa yang dilakukan Tang San tidak diragukan lagi, membuat komunikasi antara dia dan pohon leluhur lebih mudah diakses. Suzu semakin menganggapnya sebagai juru bicara sejatinya. Tang San melakukan ini tidak hanya untuk persetujuan Suzu, tetapi juga untuk klan pohon emas biru itu sendiri. Karena pohon emas, dia sangat dekat dengan klan pohon emas biru. Apakah itu klan Vajra atau ras lain yang merampok klan pohon emas biru? Menurut pendapatnya, perilaku seperti itu tidak berbeda dengan binatang buas. Mereka semua monster, dan mereka benar-benar dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan membunuh satu sama lain. Jika mereka ditempatkan di antara manusia, apa perbedaan antara mereka dan kanibalisme? Untuk menghadapi binatang buas seperti itu, wajar saja menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Suara Tang San, di bawah agitasi kesadaran ilahi, menyebar jauh dan luas, mencapai setiap sudut kota King Kong. Pada saat ini, kota King Kong sedang gempar. Sebagian besar roh tidak tahu apa yang terjadi, tetapi selama mereka mengetahui beberapa roh dari keluarga pohon emas biru, mereka akan memahami beberapa alasan, terutama pengadilan leluhur telah mengeluarkan keputusan sebelumnya. Tetapi dalam perasaan mereka, yang paling sulit dipercaya, kapan klan pohon emas biru berani menyatakan perang terhadap klan roh King Kong? Apakah itu hanya patriark baru? Belum lagi, patriark baru dari klan pohon emas biru jelas bukan seorang kaisar. Setelah seorang kaisar baru lahir di istana leluhur, berita itu akan dirilis sesegera mungkin dan menyebar ke seluruh benua. Keluarga King Kong Jing adalah ras yang kuat dengan keberadaan kaisar sejati. King Kong Tianjing Huang, yang juga seorang kaisar veteran, meskipun bukan level terkuat di antara para kaisar, tetapi dengan kekuatan pertahanan supernya, ia juga memiliki gelar yang tidak bisa dihancurkan. Bab 880/12 jam. Sebuah ras tanpa seorang kaisar menyatakan perang pada ras dengan seorang kaisar, yang belum pernah terjadi di seluruh sejarah benua peri. Meninggalkan kota King Kong, roh-roh yang tahu sedikit tentang klan pohon emas biru menganggap ini lelucon. Namun ada juga sebagian yang berhati-hati dan mulai ragu untuk hengkang. Lagi pula, ini melibatkan perselisihan antara dua ras utama. Tidak peduli seberapa lemah ras pohon emas biru, itu juga penguasa kota. Jika kedua ras benar-benar bertabrakan, apakah Ciyu akan terpengaruh? Raja Kong Jinghuang tidak membantah pertama kali, artinya, sangat mungkin Jinghuang tidak ada di kota. Untuk berhati-hati, adalah wajar untuk pergi keluar untuk menghindari pusat perhatian dan menunggu dan melihat. Jin Chengwu mengandalkan artefak di rumah penguasa kota untuk menghubungi Raja Kong Jinghuang, sambil melihat mata Tang San menyala. Belum lagi apakah klan pohon emas biru dapat menjadi ancaman bagi mereka. Apa yang baru saja diumumkan Tang San telah berdampak besar pada klan roh Vajra, terutama dalam hal prestise. Apa artinya dinyatakan berperang oleh suatu ras dan tidak pernah mati? Yang lebih penting adalah bahwa keluarga King Kong Jing tidak mengurus masalah ini di istana leluhur. 12 jam, kali ini tidak hanya bagi mereka untuk bereaksi terhadap klan roh Vajra, kali ini cukup untuk diteruskan ke istana leluhur. Raja Kong Jingjing punya waktu untuk bergegas kembali, dan di atas pengadilan leluhur, kaisar lain secara alami punya waktu untuk bergegas. Berbahaya. Jin Chengwu sekarang memahami beberapa pemikiran Tang San. Sangat mungkin bahwa patriark klan pohon emas biru tidak pernah berpikir untuk membuat langkah nyata, tetapi hanya ingin menggunakan wasit ini untuk memaksa pengadilan leluhur untuk menghukum kota King Kong. Selalu berikan penjelasan kepada klan pohon emas biru. Pada saat itu, selama klan pohon emas biru mundur ke kota Jianmu, mereka tidak akan dapat menyusut kembali seperti sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan kota King Kong? Ia tahu bahwa Raja Kong Jingjing menderita kerugian di Jianmu Cheng sebelumnya. Dalam insiden ini, prestise klan Vajra pasti akan mengalami pukulan besar, dan dengan cara ini mereka akan memaksa kota-kota utama lainnya untuk mengirim kembali anggota klan pohon emas biru. Ini harus menjadi rencana pihak lain. Benar-benar berbahaya. Patriark baru klan pohon emas biru tidak sederhana, benar-benar tidak sederhana. Jin Chengwu merasa bahwa dia ingin memahami tujuan Tang San, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan semua yang terjadi di sini kepada Raja Kong Jinghuang sesegera mungkin, dan menunggunya kembali dan memutuskan.
Sebelum Tang San dan para tetua klan pohon emas biru memanggil proyeksi pohon leluhur, itu agak menakutkan. Dalam keadaan itu, bahkan keberadaan tingkat raja besar itu memiliki perasaan tidak mampu bersaing. Jadi, sekarang benar-benar tidak berani mengambil risiko menyerang Tang San dan yang lainnya. Segera, 6 orang Raja Kong Jing datang, dan salah satunya setingkat Raja Jing. Menambahkan hingga jumlah hampir 20, ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari semua raja dari keluarga King Kong Jing. Dalam hal kecepatan kultivasi untuk meningkatkan ranah, keluarga pohon emas biru jelas lebih mudah daripada mereka. Ini adalah manfaat dari kecemerlangan leluhur pohon. Tapi berbicara tentang kekuatan tempur, sebelum kedatangan Tang San, klan pohon emas biru, meskipun jumlahnya berlipat ganda, jelas bukan lawan dari klan Roh Vajra. Jika tidak ada yang lain, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan. Jin Miaosen duduk di samping Tang San, matanya menunjukkan sedikit keinginan, dia tidak terlalu memikirkannya, bahkan tebakan Jin Chengwu pun tidak. Rasanya sangat bangga sekarang, setidaknya kakak laki-lakinya telah mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh klan pohon emas biru sebelumnya. Itu benar-benar membawa harapan dan kecemerlangan bagi klan pohon emas biru. Tapi segera, itu mulai sedikit khawatir, 12 jam, apakah itu terlalu lama? Meskipun mereka sekarang memiliki merek leluhur pohon dan dapat menggunakan beberapa kekuatan leluhur pohon, apakah ini cukup untuk membuat mereka bertarung melawan seorang kaisar? Itu adalah raja, 12 jam, bahkan jika dia kembali dari istana leluhur, sudah cukup bagi kaisar. Setelah Raja Kong Jing Huang kembali, jangan balas dendam dan menjebak mereka di dalamnya, kan? Memikirkan hal ini, Jin Miaosen mulai sedikit cemas, dan berbisik kepada Tang San di sampingnya, "Saudaraku, mengapa kamu tidak memulainya sekarang? Dengan kekuatan leluhur, mungkin kita benar-benar dapat membalas dendam, tetapi jika Kaisar Raja Kong Jing Huang kembalilah, aku khawatir itu akan sedikit merepotkan, kan?" Tang San membuka matanya, melihatnya, dan berkata, tunggu saja sampai dia kembali. Kalau tidak, kita hanya bisa menjadi serangan diam-diam. Karena kita ingin kemuliaan leluhur pohon bersinar di bumi lagi, maka semuanya harus dilakukan. Lanjutkan dengan bermartabat. Jin Miaosen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ditarik oleh tetua kedua di belakangnya. Penatua kedua berbisik, "Xiaosen, jangan ganggu Patriark." Patriark secara alami memiliki niatnya. Apa yang dipikirkan Jin Chengwu, para tetua yang lebih tua ini juga sedikit memikirkannya setelah kejutan awal. Mereka sudah mengerti bahwa insiden ini akan lebih bermanfaat bagi klan pohon emas biru. Bagaimanapun, mereka berdiri di pihak yang benar. Bagaimana jika Raja Kong Jing Huang kembali? Apakah mungkin untuk membunuh mereka semua? Apalagi ada gerakan besar di sini, apakah Zhu Ting tidak merespons? Setelah Raja Kong Jing Huang mendapat berita itu, dia pasti akan melapor ke istana leluhur, setidaknya kaisar kekaisaran kaya akan tahu. Selanjutnya, itu tergantung pada bagaimana pengadilan leluhur menangani insiden ini dan bagaimana memberikan penjelasan kepada klan pohon emas biru. Oleh karena itu, membuat suara yang besar adalah pilihan terbaik. Semakin mereka memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, semakin para tetua klan pohon emas biru mengagumi Tang San. Setelah kerusuhan ini, kota-kota utama lainnya akan mengirim beberapa klan kembali, dan klan pohon emas biru secara alami akan bangkit, dan posisi mereka di kekaisaran kaya akan sangat meningkat, sehingga menstabilkan kota Jianmu. Adapun raja dari Raja Vajra, hubungan antara kedua belah pihak tidak baik. Kaisar telah diganggu ke pintu rumah sebelumnya, dan ditolak oleh para leluhur. Tanpa masalah hari ini, keluarga King Kong Jing tidak akan pernah bersahabat dengan keluarga pohon emas biru. Itu tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi juga meningkatkan status klan pohon emas biru. Dan lebih baik melindungi klan. Konspirasi seperti jelas merupakan pilihan yang paling masuk akal. Tetapi ketika saya memikirkannya, dan jika mereka diganti menjadi tuan rumah, apa yang dilakukan Tang San sebelumnya benar-benar berani, dan hal yang sama berlaku untuk penatua pertama. Klan pohon emas biru akhirnya memiliki tulang punggung sendiri. Para tetua sudah semakin yakin dengan Tang San. Klan pohon emas biru bersatu, tetapi klan Roh Vajra berada dalam kebiasaan. Setelah Jin Chengwu ingin memahami situasinya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menenangkan orang-orang. Kota King Kong baru saja melewati teriakan Tang San, dan itu sudah kacau. Terlebih lagi, semua jenis rumor mulai muncul.
Kota King Kong bukan satu-satunya ras dari keluarga King Kong Jing, sebaliknya, jumlah keseluruhan keluarga King Kong Jing sebenarnya tidak banyak, lagi pula, sangat sulit untuk berkultivasi dari berlian hingga esensi. Tetapi roh-roh King Kong memang pemimpin roh-roh mineral, oleh karena itu, ada berbagai roh mineral yang tinggal di kota King Kong, dan ada banyak jenisnya. Ada hampir sebanyak spesies karena ada mineral. Klan batu yang lemah dan sejenisnya tidak bisa berada di sini, tetapi selama mereka adalah ras yang dibudidayakan dari biji langka dan logam langka, latar belakangnya masih bagus. Di kota utama yang begitu besar, ada ratusan ras yang hidup. Deklarasi mayat hidup Tang San barusan masih membuat takut beberapa ras hanya dalam 1 jam. Jin Chengwu menerima berita bahwa arus lalu lintas keluar dari semua gerbang kota King Kong telah meningkat 10 kali lipat. Bahkan gerbang utama kota pun sudah mulai mengantri untuk keluar kota. Ini pasti akan berdampak besar pada tatanan kota King Kong. Kerusakan reputasi kota King Kong bahkan lebih besar. Klan kuat yang dekat dengan klan Vajra tidak buruk, mereka secara alami akan berpikir bahwa klan pohon emas biru tidak dapat mengguncang klan roh Vajra.